Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Kita baca tadi ayat ke-10 sampai ayat yang ke-14. Halaman 588. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Wailun, celakalah yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, tidak percaya atau tidak membenarkan. Alladzina yukadzibuna, yaitu orang-orang yang yukadzibuna, mereka mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah yang mendustakan itu melainkan kullu mu'tadin atim, setiap orang yang mu'tad, melampaui batas, lagi atim, lagi pedosa atau suka berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila tutla, dibacakan atasnya ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awwalin, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal, sekali-kali tidak. Bal, bahkan, rana ala qulubihim, telah menutupi hati mereka, makanu yaksibun, ini apa saja yang mereka usahakan, mereka kerjakan. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, mari kita pahami. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 3334, daripada Abu Hurairah, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, qal, beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila si hamba itu melakukan suatu kesalahan atau dosa, nukitat fi qalbihi nuktah sauda, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Fa idza huwa naza'a, dan apabila dia mencabut atau meninggalkannya, wastaghfara, dan meminta ampun kepada Allah serta bertaubat, suqila qalbu, hatinya kembali mengkilap licin. Wa inada, tetapi apabila dia kembali berbuat dosa, zida, ditambahkan kepadanya titik hitam lagi.
hatta ta'lua qalbah, sehingga titik-titik hitam tadi memenuhi hatinya. Warran, itulah dianya ran yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin yang barusan kita baca. Kalla bal ran, ayat ke-14. Sekali-kali tidak demikian, bahkan sebenarnya hati mereka telah dipenuhi, ditutupi oleh berbagai macam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga hatinya dipenuhi oleh noda hitam, menghitam hatinya. Namanya ran, ar-ran. Nah, Bapak Ibu yang berhadir, titik hitam pada kain, kertas, atau pada sesuatu yang putih ada titik hitam, namanya naktah. Nun, kaf, ta, dan ta marbutah, naktah. Titik hitam yang dititikkan atau yang terdapat di suatu benda yang putih, apakah itu kain atau kertas atau wadah lain, namanya naktah. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, suatu khati'ah, suatu dosa, hati kita ini bersih, hati kita ini putih, tidak bernoda, lalu dibuat suatu kesalahan, suatu dosa, lalu lantaran dosa itu nukitat, dititikkan pada hatinya nuktah sauda, suatu titik hitam tanda dosa di hati itu. Ketika ditambah dosa, ditambah pula titik hitam, itu yang disebut dengan nuktah atau naktah. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, suatu pelanggaran dan segala macam, dititikkan, namanya nukitat, dititikkan ke dalam hati seseorang itu, nuktah, suatu titik hitam, nuktah sauda. Faida huwa naza'a, apabila si hamba itu naza'a, meninggalkannya dengan mencabut diri, lalu dia beristighfar dan tobat, maka titik hitam tadi disingkirkan, dihilangkan, dilenyapkan, maka kembalilah hati tadi sukila. Sukila itu sin, qaf, dan la. Sukila, sakal, mengkilap, licit. Setelah dihilangkan titik hitam tadi, maka hatinya kembali mengkilap, tidak ada titik. Apa yang menyebabkan titik bintik hitam tadi dihilangkan? 3. Yang pertama, naza'a, berhenti, mencabut diri daripada dosa, daripada kesalahan. Yang kedua, istighfar, menyatakan kita bersalah dan bersalah, lalu tabah, tobat, kembali kepada Allah. Sukila qalbu, sin, sukila qalbu, mengkilap atau dikilapkan kembali hatinya. Tetapi apabila bintik hitam tadi tidak dihapus, malahan ditambah lagi dosa yang lain, kesalahannya lain, pelanggarannya lain, makin lama makin ditambah, maka hatinya makin banyak bintik hitam. Lama-lama tidak ada lagi hatinya yang tidak tertutup oleh bintik-bintik hitam. Kemudian hatinya betul-betul diselubungi, ditutupi oleh hitam semua. Ini yang disebut dengan rana dalam
Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83, juz Amma, ayat 14 yang kita baca tadi. Kalla bal rana. Kalla bal, sekali-kali tidak demikian. Bahkan yang sebenarnya rana ala qulubihim, telah ditutupi, diselubungi oleh gelap hitam pekatnya dosa-dosa hati mereka lantaran pekerjaan mereka, perbuatan mereka adalah dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, kebangkang, keingkaran, menutupi hati. Maka jadi hitamlah hati mereka, tidak ada cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa istighfar dan tobat di antara sekian banyak faedah, manfaat, keutamaannya, antara lain adalah apabila kita beristighfar, itu berarti kita sedang mencuci atau menghilangkan as-sada. As-sada itu karat. Sada namanya, sad, dal dan hamzah, alif hamzah, sada, karat. Hati kita itu bisa berkarat. Apa yang bikin hati berkarat? Kalau besi berkarat, maka hati juga berkarat. Karat hati adalah dosa. Karat hati adalah maksiat. Sehingga hati jadi tidak bersih. Kalau dia tidak bersih, tidak tenang, resah, gelisah, tidak ada ketentraman, gersang, tandus, karena ada sada. Ditambah pula bintik hitam. Hati kita bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Menghilangkan karat besi dibakar, dipanggang, tiba di bengke dibakar dengan alat pembakar, lalu karat-karatnya berguguran. Hati kita untuk menghilangkan dari para karat-karat dosa itu harus dilenyapkan, bukan dipanggang. Caranya adalah dengan istighfar dan tobat. Makin banyak kita bertobat, beristighfar, maka hati kita akan lama-lama akan menjadi hilang karatnya, dan bahkan bisa jadi dia licin mengkilap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang hamba yang mendapat kemuliaan dan keutamaan daripada Allah. Andai bukan beliau bersalah dan berdosa, Allah telah ampunkan dosanya yang telah terdahulu dan akan datang, andaikan bersalah. Tapi banyak ulama mengatakan beliau terpelihara dari salah dan dosa, sehingga beliau namanya ma'sum. Al-ma'sum, orang yang dipelihara, dijaga, salah satunya dari salah dan dosa. Beliau mendapat namanya ismah, pemeliharaan, penjagaan. Meskipun begitu, beliau dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2702 disebutkan, kata beliau, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh benar-benar terjadi dalam hatiku ada futur, ada kelalaian, kelengahan. Dan aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Namanya la yughan, yughanu, la yughanu, asal katanya ghain.
Gha, ya, nun, ghain. Banyak ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini menyebutkan yang disebut dengan ghain itu adalah karena kesibukan beliau mengurus umat, sehingga beliau terlalai sedikit dalam berzikir mengingat Allah. Maka hati beliau terasa begitu. Futur namanya. Beliau itu kan hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ala kulli ahyani. Dalam setiap situasi dan kondisi beliau berzikir kepada Allah. Hanya di tempat tertentu beliau yang tidak berzikir, seperti di WC di tempat baik. Nah, kata beliau, innahu la yughan ala qabihatiku, ada sedikit yughan. Tiba di langit, namanya langit itu ada awan tipis. Kain. Awan tipis, tipis sekali. Bahkan kalau tidak betul-betul dilihat, tidak nampak tipisnya awan, sedikit saja. Langit biru sedikit, tipis. Tiba di hati sedikit ada kabut. Kabut sedikit. Namanya itu ghain. Itu terjadi, kata Rasulullah, ada sedikit kelalaian, kelengahan dalam berzikir mengingat Allah. Karena beliau disibukkan dengan perkara-perkara ngurus umat. Lantaran sedikit itu tipis, kelalaian beliau, kata beliau minta ampun kepada Allah satu sekali. Ya. Beliau tidak bersalah, cuma beliau menghukum diri beliau bersalah, sehingga beliau terasa sedikit, hati beliau agak sedikit lengah, lalai. Cepat-cepat beliau minta ampun 100 kali. Tentu kita sebagai umat beliau bukan hanya sedikit lengah lalai daripada berzikir, tetapi malahan berdosa, tidak lalai lagi, tidak lengah lagi. Banyak kita melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kalau dibanding-banding, mestinya kita istighfar itu bukan 100 kali, lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Karena hati kita banyak keruhnya, banyak karatnya, banyak hitamnya, banyak kotornya. Lenyapkanlah dengan istighfar. Kita disuruh istaghfiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar itu. Kapan dan di mana saja, dalam keadaan apa saja. Untuk apa? Itu untuk menjernihkan karat-karat hati kita yang telah dipenuhi oleh dosa, kesalahan, kelalaian dan kelengahan. Jangan dibiarkan karat itu berlarut. Jangan dibiarkan hitam itu berlarut. Nanti dia menjadi ran menutupi semua hati. Karatnya itu sudah menghilangkan besi, itu yang dicemaskan. Nah, jadi kaji kita pada malam ini mengarah ke situ. Yang pertama, sebagaimana pesan daripada hadis, perbanyaklah istighfar. Bukan hanya ketika saya habis salat 3 kali. Di mana saja, kalau kita kata Imam Al-Hasan Al-Basri, di mana saja, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di meja makan, di rumah-rumah, di tempat kamu tinggal, di majalisikum, di tempat-tempat kamu duduk, perbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu, kata beliau, kapan diturunkannya ampunan itu. Kita tidak tahu kapan ampunan Allah itu turun. Karena kita tidak tahu dan tidak diberitahu, maka perbanyak saja istighfar kapan dan di mana saja. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, ulama besar zaman tabi'in. Sangat terkenal beliau. Sepeninggal generasi sahabat,
namanya tabi'in, anak ulama besarnya salah satunya Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan perbanyak saya istighfar. Karena memang kita harus banyak istighfar. Sebab kita tidak dijamin untuk tidak bersalah. Rasulullah yang mendapat jaminan, mendapat penjagaan pemeliharaan. Kalau kita kullu bani Adam khata'un, setiap anak-anak Adam ini ada salahnya. Bahkan mengaku tidak bersalah sudah bersalah karena ujub. Itu makanya orang yang tidak istighfar, yang tidak minta ampun sombong, karena menganggap diri bersih, menganggap diri suci. Nah itu pun dicela. Fala tuzakku anfusakum, kalian jangan menganggap diri kalian bersih, suci, seakan-akan tidak bersalah dan tidak berdosa. Selaku manusia kita ada salah. Disitulah kita senantiasa minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kenapa? Yang tadi, kalau kita tidak beristighfar, nanti lama-lama hati itu banyak bintik-bintik, titik-titik hitamnya. Kan hati itu salah satunya kan bisa berpenyakit. Penyakit hati itu kan menyebabkan hati itu gelisah, resah, tidak tenang, tidak tenteram. Kalau bahasa awaknya sama, tidak lama saya perasaan. Kadang sedih, kadang luka, kadang khawatir, kadang ibu banyak segala macam yang menyebabkan hati itu tidak sehat. Hati sakit, bukan sakit hati sakit. Lalu apa? Ya penyebab salah satunya dosa. Yang berdosa itu hati. Maka bersihkanlah hati itu yang tadi. Banyak-banyak istighfar. Kesalahan itu dan dosa itu kan dibagi dua. Pertama, kesalahan kita dan dosa kita kepada Allah. Karena kita tidak taat, tidak patuh, melanggar, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah selaku hamba Allah. Yang kedua, kesalahan dosa itu adalah kepada sesama. Berbuat zalim, berbuat lalim, sewenang-wenang, menyebabkan orang teraniaya, dan seterusnya. Itu kesalahan kepada sesama. Kalau kesalahan kepada Allah, langsung istighfar, langsung tobat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selagi kita sungguh-sungguh melaksanakan istighfar dan taubat, Allah akan ampuni. Setelah memenuhi syarat-syaratnya dan adab-adabnya, Allah akan ampuni. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Karena Allah itu Ghafurun Rahimun. Tapi kalau kesalahan sesama kita, namanya zalim dan lalim, melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, aktivitas apapun termasuk ucapan yang menyebabkan orang teraniaya, tersakiti, sengsara, menderita. Ini tidak cukup hanya dengan astaghfirullah, tak cukup. Karena istighfar itu kepada Allah. Kalau kepada sesama tidak istighfar, kepada sesama minta maaf, minta rela, atau mengembalikan lagi hak-haknya, amanat-amanatnya, atau mengganti lagi segala macam, itu namanya. Jadi bisakah dosa-dosa sesama kita hanya istighfar? Kata para ulama tidak. Karena dosa itu bukan kepada Allah saja, dosa kepada sesama. Maka itulah namanya minta halalkan. Falyatahallalhu, minta halalkan. Maka hendaklah minta halalkan, minta rela supaya dimaafkan neraka. Ini nampaknya hadis yang kita baca tadi adalah ini kesalahan dan dosa yang menyebabkan bintik hitam di hati itu kesalahan kepada Allah yang bisa dilenyapkan, dikilapkan kembali dengan istighfar. Kata beliau-beliau juga para ulama-ulama kita baca dalam kata-kata kitab-kitab mereka dan penjelasan mereka bahwa dosa sesama kita itu tidak bisa habis di dunia dengan istighfar. Kalau tidak selesai di dunia,
dan tidak mau menyelesaikan di dunia kezaliman kita, kesewenangan kita, menyebabkan orang menderita atau sengsara dan segala macam. Ini nanti sampai ke akhirat masalahnya. Nah, di akhirat kan tidak ada lagi istighfar. Di pengadilan Allah tidak ada lagi istighfar, habis istighfar. Kalau masih berlaku istighfar ketika itu, aman kita. Di hari berhisab tidak ada lagi tobat. Tobat itu sudah tutup pintunya ketika ajal datang. Dalam ayat sari'u ila maghfirah, cepatlah minta ampun. Nah, salah satu cepat sebelum ajal datang. Bahwa istighfar dan tobat itu tidak berlaku lagi ketika yugargil, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan ajal dekat, atau ketika siksa sudah datang, atau ketika matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya, tidak berlaku lagi tobat. Ya, ketika akan mati saja tidak berlaku istighfar, apalagi nanti di akhirat. Tidak lagi tobat. Kalau sebelumnya dia tidak beriman atau segala macam. Jadi karena di akhirat atau di pengadilan Allah itu tidak ada lagi istighfar, astagfirullah nak laku lagi, aku tobat nak laku lagi, maka segala bentuk dosa-dosa yang kita lakukan kepada sesama, kesalahan-kesalahan kepada sesama, kesengsaraan, kezaliman yang kita penyebabnya, itu harus diganti, harus dibayar. Nah, inilah pembayarnya amal saleh. Barangkali kita sudah tahu ini, pembayarnya amal saleh. Diambillah pahala salatnya, diambil pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala amal-amal salehnya untuk pembayar kezaliman-kezaliman yang dilakukannya. Dia pernah menampar daraba hada wa syatama hada wa qatala hada dan seterusnya, wa safaka dima hada. Dia pernah mencaci maki si anu, menampar si anu, kemudian menjelek-jelekkan si anu, seterusnya begitu-begitu. Lalu bagaimana? Diganti itu dengan pahala-pahala. Itu bedanya. Lama-lama orang ini bisa jadi bangkrut, muflis namanya. At-tadruna manil muflis. Kalian tahu enggak yang muflis, yang bangkrut pailit itu, kata Rasulullah? Kata sahabat, ya orang yang habis hartanya, bukan begitu. Orang yang bangkrut itu nanti orang yang membawa pahala puasa, pahala salat, pahala sedekah, pahala masalah, tapi dia juga pernah menzalimi sanu, mencaci maki sanu dan seterusnya. Itu nanti diambil semua pahala-pahalanya itu, habis, sementara orang masih banyak yang akan dibayarnya hutangnya, ya jadi bangkrut dia, karena dosa orang dipindahkan kepadanya, pahalanya diambil, bangkrut. Jadi itu kembali kita kepada hadis tadi, istighfar dan tobat itu berlaku hanya dosa kita kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal Riyadhus Shalihin beserta syarahannya, salah satu syarat tobat jika kita bersalah kepada sesama adalah meminta maaf, minta rela, dan mengembalikan lagi hak-hak orang lain. Tapi kalau kita tidak ada bersalah kepada sesama, hanya kepada Allah saja, 3 saja kata beliau: menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau sesama kita, ya harus minta maaf, minta rela, atau mengembalikan lagi hak-haknya. Ini yang paling sulit, ini yang paling susah. Apalagi se-Indonesianya orang kita zalimi, misalnya se-Indonesia orang kita teraniaya, misalnya begitu. Itu bagaimana minta ampunnya? Susah. Nah, kembali kita kepada hadis yang tadi.
ayat yang menjadi pangkal kaji kita tadi itu wail, celakalah. Wail itu kan ungkapan yang dipakai untuk diarahkan kepada orang yang tidak mau diingatkan, tidak mau berhenti, bahkan tetap bersikukuh mengerjakan perbuatan tertentu. Lalu bilang dia wail, celaka. Wailak, celaka engkau. Kenapa? Dia tidak mau berhenti, tidak mau diingatkan, tidak mau dilarang, tidak mau dinasihati, tidak mau diajak. Ya wail, celaka. Kalau awal ayat berbunyikan wailul lil mutaffifin, ini wailul lil mutaffifin, celakalah, sengsaralah, merugilah, menderitalah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Tapi cuma merugilah, menderitalah, azablah bagi setiap orang-orang yang seperti ini dalam menakar, dalam menimbang. Cuma nanti diluaskan maknanya, curang dalam segala apa saja. Wail. Begitu terus ke bawah. Nanti di ayat ke-10 ketemu lagi wail. Wailun yaumaidin, celakalah, sengsaralah, merugilah, menderitalah, kutuklah, adablah bagi pada hari itu, yaitu pada hari di mana orang-orang dipanggil berdiri menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal, ya di hari itu, yaumaidin lil mukadzibin, bagi siapa saja yang mendustakan. Mendustakan, mukadzib. Apa itu yang dikatakan mendustakan? Tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh pihak lain, namanya mendustakan. Kadzdzaba yukadzibun, ti mukadzib. Ada orang lain menyampaikan sesuatu, lalu kita tidak percaya, namanya mendustakan. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti ayat-ayat yang disampaikan Allah, yang dibacakan Rasul, kita tidak percaya, namanya mukadzib. Mendustakan, tidak percaya. Atau apa yang disampaikan Rasulullah kita tidak terima, namanya mukadzib. Kemudian tidak percaya adanya hari pembalasan, adanya hari berhisab, adanya nanti saat kita dikumpulkan, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Tidak percaya, tidak yakin, namanya mukadzib. Mukadzib. Celakalah orang yang mukadzibin ini. Wailun yaumaidil mukadzibin, celakalah, sengsaralah, merugilah, menderitalah, azab, kutuklah pada hari itu. Hari di mana? Hari di mana yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia menghadap Allah. Tidak percaya dah? Itu alladzina yakadzibuna biyaumiddin. Itu orang-orang yang mereka mendustakan hari pembalasan itu. Apa maksud mendustakan hari pembalasan? Tidak percaya adanya hari pembalasan, hari berhisab, hari pengadilan. Nanti kemudian dibalasi. Akibat tidak percaya, akibat tidak yakin, maka jadilah orang melakukan segala-gala. Jadi kenapa kalau kita balik ke awal ayat, kenapa orang mau curang? Tidak jujur, menipu, khianat, dan seterusnya. Intinya dia tidak percaya kepada yaumiddin, hari pembalasan. Bahwa pekerjaannya, perbuatannya, tingkah lakunya, sikap dan kebijakannya pasti nanti akan dipertanggungjawabkan dan diberi balasan. Tidak percaya, akibat tidak percaya, maka jadilah orang berbuat seperti itu. Kalau percaya, yakin, takut dia akan melakukan kecurangan walaupun sedikit. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidaklah yang mendustakan hari pembalasan itu
Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah yang mendustakan dianya hari pembalasan itu melainkan kullu mu'tadin. Mu'tad, orang yang melampaui batas. Athim, orang yang berdosa. Tapi karena di sini athimnya pakai ya, berarti orang yang bergelimang. Orang yang bergelimang artinya orang yang suka berbuat dosa-dosa besar, namanya athim. Mendustakan hari pembalasan, itulah tipe orang mu'tadin, orang yang melampaui batas dan sewenang-wenang, serta para pedosa itu. Kita munculkan pertanyaan. Kenapa orang mu'tad melampaui batas? I'tada itu kan melampaui batas. Karena dia tidak percaya ada pertanggungjawaban dan balasan. Kita kalau tidak percaya pembalasan, tidak percaya pertanggungjawaban, buat selama lakukan, perbuat, katakan, kerjakan apa saja maumu. Kalau dalam kata Jibril kepada Nabi Muhammad, i'mal ma syi'ta, kerjakan, perbuat apa saja yang kamu suka. Tapi ingat, fa innaka majziyun bi, engkau pasti akan diberi balasan atas apa yang kau perbuat. I'mal ma syi'ta. Jika kalau tidak percaya kepada di pembalasannya, i'mal ma syi'ta, lakukan apa saja. Yang ketujuh, tarago. Bahasa orang awak itu tarago. Tarago di awak. Tarago di awak. Tarago maci. Namanya tarago. Biak yang ketujuh, lakukan ana disuka. Esok letong, pupuhlah. Ya'mal ma syi'ta, lakukan. Tapi kalau percaya ke hari pembalasan, orang akan berpikir, ini pekerjaan saya pasti dibalas. Jadi jawabannya itu, kenapa orang mau sewenang-wenang melampaui batas, melanggar segala macam aturan-aturan? Dia tidak yakin, tidak percaya kepada adanya hari pembalasan. Kalau percaya, tidak begitu deh. Kalau melanggar sedikit, itulah tabiat kita. Kalau bahasa awaknya dosa-dosa seketik, itulah tabiat kita. Setiap kita ada dosa. Tapi kok bagling dimpintinnya dosa, keterlaluan, berkelebihan, namun kamu mu'tadin. Idza tutla, apabila dibacakan atasnya, mulai sekarang namanya tutla. Tutla itu dibacakan ayat-ayat lalu diiringi dengan pemahaman. Kalau tidak paham sendiri, dijelaskan supaya paham. Tutla. Apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami dibacakan kepadanya. Di antara lain adalah berupa peringatan-peringatan dan kisah-kisah umat terdahulu, apa yang mereka alami akibat mereka melakukan suatu dosa, kebangkangan, kedurakan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Apa yang dialami umat terdahulu diceritakan kepadanya, dibacakan ayat-ayatnya. Qala, dia berkata, asatirul awalin, ini dongeng-dongeng saja. Cerita-cerita yang ada ujung pangkal, namanya asatirul awalin. Asatirul awalin. Kala, ada tiba di kala yang 14. Kala, sekali-kali jangan begitu. Kala, kalimat kala kan kalimat pembantah. Kala, sekali-kali tidak begitu, dan jangan begitu. Ini pembantah orang yang seperti itu. Al-Quran itu bukanlah dongeng. Sekali-kali tidak begitu, sekali-kali tidak demikian. Anggapan kalian, tuduhan kalian bahwa Quran itu adalah dongeng atau sihir atau begini atau begitu, kalah, sekali-kali tidak. Al-Quran itu bukanlah seperti itu.
sebenarnya, bahkan yang sebenarnya hati mereka telah diselubungi, telah ditutupi oleh hitam pekatnya dosa-dosa itu yang sebenarnya. Sehingga ayat-ayat itu tidak mangkuih, malantun maksudnya. Tiba-tiba seorang IT-nya hang. Lah panuh di dosa, tangkura itu lah dosa sih. Hatinya lah hitam pakai. Sehingga ayat-ayat, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang disampaikan mereka tolak. Mereka katakanlah ini dongeng-dongeng. Kalau kepada Nabi Muhammad macam-macam saja dia dituduhkan, dongeng lah, sihir, syair, atau karangan-karangan, gubahan-gubahan macam-macam. Kenapa? Sebenarnya lantaran hati mereka telah ditutupi oleh hitam pekatnya dosa-dosa. Hati mereka telah berkarat. Jadi kalabal sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali bahasa Al-Quran itu tidak seperti bagaimana kalian tuduhkan. Dia firman Allah Ta'ala. Lalu kenapa begitu? Karena hati mereka telah penuh dengan dosa. Itu makanya terjadi. Nah, lalu mereka sewenang-wenang melampaui batas, berbuat berbagai macam hal. Perbuatan-perbuatan mereka seperti itulah yang menyebabkan hati mereka ditutupi oleh hitam pekatnya dosa. Makanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan berupa kesewenangan, melampaui batas dan dosa-dosa lain, itulah yang menyebabkan hati mereka. Kalau sudah begitu hati dia menolak. Hatinya menolak untuk menerima nasihat, ayat-ayat Allah, tidak diterima lagi dan terima lagi. Nah, kembali kita, ada waktu sedikit lagi, kembali kita ke awal kaji. Apa awal kaji? Bahwa apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, suatu pelanggaran, suatu kemaksiatan, hatinya terdapat titik hitam. Apabila si hamba ini sadar dan menyesal, berhenti dan mencabut diri di perbuatan itu, kemudian dia istighfar dan tobat, hatinya bersih. Hatinya bersih. Dikatakan kepada kita, sebaik-baik meminta ampun adalah setelah bersalah. Setelah bersalah cepat. Kalau bahasa amai-amainya, kalau kumuh kain cepet cuci, kumuh piring cepat basuh, kumuh rumah cepet sapu. Jangan dipabian lama-lama. Beko berkerek, beko kumuh, beko dakinya lah tabah. Tiba di hati betul. Jangan dipabian, hati itu berkarat. Orang yang paling rajin memperhatikan hatinya, dia cepat merasa, kenapa hati saya begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Tanda ada dosa, cepat istighfar. Cepat istighfar. Apabila seseorang berdosa, jelas hatinya bintik hitam dan gelisah dia. Makin peka seorang, makin cepat dia menyadari ini salah. Dibacanya astagfirullah. Sadar dia ketika itu. Kita yang dalam masjid ini dan siapa saja, karena salah kita itu tidak terhitung banyaknya setiap hari. Yang kadang-kadang kita tidak tahu bahasa itu salah, bahasa itu dosa, atau tanpa sadar, atau lupa, atau sengaja. Maka perbanyaklah minta ampun, perbanyaklah istighfar. Nabi saja, beliau, kedudukan beliau yang seperti demikian itu banyak minta ampun. Ketika keluar WC saja Nabi sudah minta ampun. Keluar WC saja minta ampun. Setelah beribadah beliau minta ampun. Sudah beribadah minta ampun. Sudah salat kan beliau minta ampun. Istighfar salatan.
Setelah beliau salam, istighfar selesai. Minta ampun 3 kali. Kenapa? Itu beliau. Beliau hamba yang sangat tawadu. Sangat tawadu. Dan beliau selalu menyadari beliau itu banyak kekurangan. Itu beliau dah. Karena kita tidak beliau ya. Mari kita contoh beliau dah. Berbanyak istighfar, banyak tobat. Mudah-mudahan hati kita bisa jernih, bersih setiap hari. Demikian kaji kita karena waktu Isya sudah masuk. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.